البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Masih kita belum selesai ya hadis yang semalam itu. Masalah hadis apa itu? Ibnu Abbas, uridat alayyal umam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ma'ahum sab'una alfa yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab. Dan mereka disertai 70.000 orang yang masuk surga tanpa perhitungan amal dan tanpa adanya siksaan. Ini menunjukkan apa? Fadilatu hadil ummah dari sisi yang lain. Kalau yang kita bahas semalam adalah apa? Keutamaan dari sisi banyaknya dari mereka yang mau ikut petunjuk, menunjukkan kelembutan hati mereka dan lunaknya jiwa mereka kepada kebenaran. Sekarang keutamaan umat ini ada yang lain lagi, yaitu apa? Termasuk dari mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sekarang apa keutamaan mereka? Apa yang menyebabkan mereka ini khusus tidak disiksa dan juga tidak dihisab? Intinya adalah 4 perkara yang akan disebutkan dalam hadis ini, dan semuanya kembali kepada perkara tauhid, kesempurnaan tauhid. Ini menunjukkan bahwasanya ketinggian derajat itu diambil dari sisi apa? Dari ketinggian tauhidnya. Semakin seseorang itu tauhidnya sempurna, maka apa? Derajatnya pun semakin sempurna. Maka jangan heran bahwasanya manusia sendiri bertingkat-tingkat. Allah Ta'ala berfirman, walikullin darajatum mimma amilu. Setiap dari mereka mendapatkan derajat-derajat sesuai dengan yang mereka amalkan. Maka kaum mukminin sendiri bertingkat-tingkat. Bahkan apa? Ada yang sampai menjadi nabi, menjadi rasul. Rasul pun sendiri bertingkat-tingkat. Ada yang sampai ulul azmi minar rusul. Ulul azmi sendiri bertingkat-tingkat. Ada yang sampai tingkat apa itu? Menjadi khalilullah. Sementara apa yang menyebabkan Nabi Ibrahim jadi khalilullah? Intinya adalah apa? Kehebatan beliau di dalam tauhid, walaupun musuhnya adalah sedahsyat itu, sebanyak itu. Beliau apa? Siap untuk apa? Menghancurkan patung-patung yang ada, walaupun istilahnya beliau sendirian. Memang ketika beliau menghancurkan patung, beliau sendirian, tidak ditemani oleh istrinya yang juga mukminah, tidak ditemani oleh apa? Oleh anak pamannya, yaitu Nabi Lut. Ada yang mengatakan anak paman, ada yang mengatakan dia adalah keponakannya. Al-Muhim, ini menunjukkan apa? Bahwasanya kesempurnaan itu didapatkan dari apa? Dari tauhid. Kesempurnaan derajat itu didapatkan dari kesempurnaan tauhid. Makanya Nabi Muhammad SAW, beliau menduduki posisi sebagai Khalilullah juga, ya rahmukallah. Karena beliau juga apa? Mencapai puncak kesempurnaan tauhid. Beliau pula yang menghancurkan patung-patung secara fisik pada waktu Fathu Makkah. Dan bahkan derajat beliau lebih tinggi dari Nabi Ibrahim, sampai mendapatkan apa itu? Derajat al-wasilah. Baik. Kemudian kita lanjutkan kembali. Berarti dari hadis ini tahulah kita bahwasanya secara umum manusia itu akan mengalami yang namanya hisab. Setelah hisab kemudian apa? Kemudian akan ditimbang amalannya. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa timbangannya itu berat, maka mereka itulah yang beruntung. Wa man khafat mawazinuhu faulaika wa man khafat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa lebih ringan timbangannya, yaitu timbangan kebaikannya, maka mereka itulah yang kehilangan dirinya sendiri, khasiru anfusahum, dan mereka kekal di dalam neraka jahanam. Dengan perincian yang telah lewat masalah kekekalan itu. Tayyib. Berarti dari sini ada isyarat bahwasanya apa? Manakala manusia itu fitrahnya adalah tidak ingin mendapatkan kejelekan, dan fitrahnya adalah berusaha untuk mencari kebaikan, sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam di Majmu' Fatawa, bahwasanya al-insan mafturun ala jalbil masalih wa daf'il madar. Manusia itu tercetak untuk berusaha mencari maslahat untuk dirinya sendiri dan lari dari apa? Dari bahaya, menolak bahaya. Maka begitu dikasih tahu berita yang semacam ini, tentunya apa? Para sahabat ingin sekali mengetahui siapa ini kelompok yang tidak mendapatkan hisab, bahkan juga tidak mendapatkan azab.
tidak mendapatkan azab dan bahkan tidak dihisab sama sekali. Sebagaimana akan kita sebutkan nanti insyaallah pembahasannya. Kemudian apakah 70.000 ini sebagai pembatasan? Bukan sebagai pembatasan. Karena di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu indal Imami Ahmad dengan sanad yang sahih, ketika Rasulullah SAW diberi kabar yang semacam ini 70.000 orang itu, Rasulullah mengatakan fastazatu rabbi, saya minta tambahan kepada Rabbku. Ini menunjukkan apa? Disyariatkannya syafaat. Syafaat itu apa? Doa untuk kaum mukminin. Jangan hanya sekian, ya Allah tambahkan lagi, tambahi lagi, agar makin banyak dari umatku yang selamat, bahkan dari hisab pun selamat. Itu namanya apa? Syafaat kebaikan. Tayyib. Fazadani, maka Allah pun menambahi diriku, menambahi untukku. Ma'akulli alfin sab'una alfan. Setiap 1.000 dari 70.000 tadi, ada berapa? 70.000 yang menyertai mereka. Ini menunjukkan apa? Keutamaan yang luar biasa. Ada sekitar berapa barangkali wallahu alam, yaitu 4 miliar 900 juta 4 miliar 900 juta ditambah dengan 70.000. Mereka akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab dengan seizin Allah. Karena setiap 1.000 itu ada apa? Ada 70.000. Itu setiap 1.000. Sementara ada berapa di sini? Ada 70 rombongan. Kalau tidak salah ya, kita hitung-hitung demikian. Tayyib. Dan ini menunjukkan apa? Besarnya rahmat Rasulullah SAW kepada umat ini. Tidak hanya memikirkan diri sendiri, bahkan ingin umatnya juga mendapatkan keutamaan yang banyak. Kemudian summa nahadha, kemudian Rasulullah bangkit. Fadakhala manzilah, kemudian beliau masuk ke rumah beliau. Sebelum apa? Beliau menjelaskan siapa ini yang orang yang istimewa ini. Ini masuk di dalam kaidah fikih apa itu? Jawazu apa itu istilahnya? Jawazu ta'khiril bayan ila waqtil hajah. Bolehnya kita menunda penjelasan sampai kepada waktu yang diperlukan. Karena ada kaidah yang lain, apa itu? Ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Yaitu menunda penjelasan pada waktu yang diperlukan, ini enggak boleh. Sedang perlu ini, maka harus ada penjelasan. Umat sedang perlu untuk apa? Beribadah dari sisi ini, maka harus dijelaskan. Tetapi kenapa sekarang Rasulullah tidak menjelaskan? Ini masuk dalam kaidah apa? Jawazu ta'khiril bayan ila, bukan an tapi ila waqtil hajah. Boleh menunda penjelasan sampai waktu yang diperlukan. Fa khadan nasu fi ulaik. Maka orang-orang pun berbincang-bincang tentang orang-orang tadi alladzina yadkhuluna jannata bighairi hisab wala azab, yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini menunjukkan apa? Besarnya semangat para sahabat untuk masalah ilmu dan kebaikan. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu di Sahih Bukhari itu tentang apa itu? Tentang kisah ditangkapnya setan oleh beliau 3 kali itu. Nah, memang seorang mukmin enggak boleh takut sama setan. Setan boleh aja ditangkap. Kalau kita dalam kondisi sebagai orang yang benar dan orang yang kuat imannya dan sebagainya itu. Tayyib. Kemudian Abu Hurairah mengatakan wa kanu ahrasa syai'in 'alal khair, bahwasanya para sahabat itu adalah sangat rajin kepada apa? Kepada sesuatu yang baik, bersemangat untuk mendapatkan kebaikan. Maka jangan heran begitu Rasulullah memberi kabar gembira ini, langsung mereka pun memperbincangkannya. Kemudian apa? Faqala ba'dhum fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali mereka adalah adalah orang-orang yang bersahabat dengan Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Memang sudah ma'ruf di kalangan mereka keutamaan sahabat Rasulullah. Karena Rasulullah telah menyampaikan kepada para sahabat keutamaan sahabat adalah demikian-demikian. Keutamaan orang yang bersahabat denganku adalah begini dan begitu dan sebagainya itu. Maka para sahabat pun mikir, oh barangkali mereka inilah yang mendapatkan itu. Wa qala ba'dhum fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billah. Oh barangkali mereka adalah orang yang dilahirkan di dalam Islam sehingga mereka tidak berbuat syirik kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya sudah ma'ruf di kalangan sahabat keutamaan orang yang tidak berbuat syirik sama sekali, dan memang dalilnya banyak sekali. Wa zakaru asya'a, dan mereka menyebutkan perkara-perkara yang lain. Ini menunjukkan faedah yang berikutnya, jawazul ijtihad fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Bolehnya ijtihad pada zaman Rasul. Para sahabat berijtihad. Maka jangan heran Amr ibn al-As ketika perang Dhatus Salasil,
ketika beliau mandi janabah itu bukan mandi janabah, mimpi sementara cuacanya sangat dingin, beliau pun ijtihad dengan apa? Cukup tayamum saja. Sementara sahabat yang lain, Ammar bin Yasir, ketika mengalami yang sama, beliau apa? Gulung-gulung dalam perang yang lain, tapi beliau bergulung-gulung di atas tanah itu. Ini menunjukkan bolehnya ijtihad, cuma kalau benar dibiarkan, kalau salah Rasulullah nanti memperbaiki. Baik. Kelanjutannya pada kesempatan yang lain insyaallah wallahu taala a'lam.